Halo semua, di sini kita memiliki fungsi fx sama 2 min 4 per x plus 2. Di sini kita menentukan nih asymptot tegak, asymptot data, titik potong sumbu x, titik potong sumbu y, dan titik simetrik. Lalu kita menggambar grafiknya. Nah, sekarang kita cari dulu untuk asymptot tegaknya. Yang A, asymptot tegak itu kita bisa menggunakan yang bawahnya aja, penyebut kita sama dengan 0. Maka x plus 2 sama dengan 0. Maka x sama dengan minus 2, oke? Nah, sekarang untuk asymptot tegak, asymptot datar ya. Tadi kan asymptot tegak yang penyebutnya kita x plus 2 sama dengan 0. Untuk asymptot datar, fx-nya kita akan limit mendekati infinity ya. Limit x mendekati infinite untuk 2x min 4 per x plus 2 ya. 2x min 4 per x plus 2. Nah, ini sama dengan kalau kita nanti atas kita bagi x, ini bagi x, ini bawah bagi x, maka ini ntar akan menjadi limit x mendekati infinity, jadi 2x per x min 4 per x per x per x tambah 2. Ini akan menjadi limit x mendekati infinity sama dengan x sama x coret jadi 2 ya. 2 min 4 per x per 1 tambah 2. Oke? X per x itu 1 berarti hasilnya. Ini sudah sama dengannya. Harusnya. Nah, maka ini kalau kita masukkan infinity-nya, berarti kan min 4 per x. Infinity itu 0. Berarti 2 kurang 0 tambah 1 tambah 0. Sama dengan 2 per 1 sama dengan 2 nih untuk asymptot datarnya. Sekarang kita akan titik potong sumbu x. Titik potong sumbu x berarti y-nya sama dengan 0. Tipot x ya. Tipot x, maka y sama dengan 0. Maka 2x min 4 per x plus 2 sama dengan 0. Maka 2x min 4 x plus 2-nya dikali ke samping, maka jadi kali 0 sama dengan ini 0-nya 2x sama dengan 4x sama dengan 2. Oke? Titik potongnya ini 2,0. Oke? Iya. Ini tidak sengaja kecoret dikit ya. Nah, untuk yang D akan saya tulis di sini ya, di sebelahnya. Untuk yang D, titik potong sumbu Y. Ini berarti tipot Y, X-nya sama dengan 0. Oke, tinggal kita masukkan saja. Jadi 2, 0, minus 4 per 0 plus 2. Hasilnya adalah minus 4 per 2 sama dengan min 2. Berarti titik potong sumbu Y adalah 0, minus 2. Ya, nah, saya garis tekan tidak bingung. Untuk yang E, titik simetri adalah titik potong antara asymptot tegak x min 2 ya kan, dan asymptot datar y sama dengan 2, yaitu jadi min 2,2. Jadi sekilasnya tuh asymptot titik simetri itu kalian tinggal lihat nih asymptot tegak, asymptot datar. Oke? Min 2 tuh dari asymptot tegak, 2 tuh asymptot datar. Jadi titik simetri kalau ditanya itu x, y-nya apa? X-nya itu adalah asymptot tegak dan y asymptot datar ya. Saya udah ulang-ulang, harusnya kalian sudah paham ya, harusnya. Sekarang tinggal kita membuat grafiknya. Nah, ini adalah asymptot tegak dan asymptot datar tadi ya. Nah, ini kan berarti ini ada di titik 2, ini ada di titik minus 2 ya kan? Nah, maka grafiknya kurang lebih akan menjadi seperti ini nanti. Iya. Ini kan ada asymptot, dan ini adalah titik potong di 2, titik potong di X adalah di 2,0, titik potong di Y adalah min 2,0. Nah, untuk yang dapat yang garis seperti ini, yang garis lengkung di atas, secara gimana? Kita akan coba tes, kita masukkan X-nya itu min 6 ya, maka ntar akan dapat hasil Y-nya adalah 4 ke dalam fungsi tadi ya, kita masukkannya dalam fungsi 2x min 4 x plus 2, 2x min 4 per x plus 2, kita masukkan min 6, berarti kan ini min 12, min 4 tuh berarti min 16 per min 6 plus 2, berarti kan tuh min 4 sama dengan 4 ya, berarti benar titik ini 4. Iya, min 6. Nah, untuk gambar seperti ini karena kurang lebih ini merupakan grafik dari
fungsi rasional ya. Nah, garis putus-putus ini merupakan garis asimtot tegak. Ya, ini adalah asimtot datar ya, yang kita lihat aja, ini tegak, ini datar. Supaya kalian tidak bingung, saya bilang garis putus-putus untuk membedakan mana yang gambar dari grafis soal, mana yang asimtot. Ya, asimtot itu sendiri memiliki arti dia hampir menempel. Ini kan ini diteruskan ke samping kan, ini terus jalan terus, dia akan hasil mepet banget sama garis asimtot ini. Tapi dia tidak menempel, itu namanya asimtot. Sekian bahasan soal untuk fungsi rasional ini. Sampai jumpa di soal berikutnya.